Yo, what's up sahabat boy semua di planet manapun kalian berada. Kembali lagi di channel Si Boy Film yang selalu menemani hari-hari sahabat boy semua. Kali ini, Boy kembali lagi dengan merangkum dan mereview sebuah film mahakarya yang berasal dari Korea. Diperankan oleh aktor tampan idaman kaum K-popers, siapa lagi kalau bukan Gong Yoo. Film ini berjudul A Man and a Woman yang tayang tahun 2016. A Man and a Woman mengisahkan tentang Kim Ki-hong, seorang arsitek yang bekerja di Finlandia. Ia memiliki satu orang putri yang tumbuh dengan mental depresi dan seorang istri yang rapuh. Penasaran kan dengan alur cerita A Man and a Woman ini? Namun sebelum kita masuk ke alur cerita A Man and a Woman ini, pastikan sahabat boy semua dukung channel Si Boy Film ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Si Boy. Jangan lupa, jika kalian menyukai video ini, klik tombol like ya. Langsung saja kita ke alur cerita A Man and a Woman. Hajar! Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Wanita itu bernama Song Min. Saat itu, sekolah anaknya akan mengadakan sebuah kegiatan field trip berupa camping di suatu tempat. Lalu dari belakang datang seorang pria yang juga mengantarkan anaknya. Pria itu bernama Ki-hong. Karena anak Song Min mengalami sedikit kelainan mental, Song Min pun meminta ikut mendampingi anaknya. Namun gurunya tidak mengizinkannya dengan alasan acara ini hanya untuk murid saja. Ki-hong yang melihat hal itu langsung menawari untuk mengajak Sang Min pergi ke tempat camping anak mereka menggunakan mobilnya. Karena Ki-hong juga tahu lokasi camping anak mereka. Mereka kemudian pergi bersama karena perjalanannya yang cukup jauh membuat Ki-hong dan Sang Min singgah untuk beristirahat dan makan. Setelah siap makan, mereka mendapat kabar kalau jalan yang akan mereka lewati sedang ditutup karena turun salju yang lebat. Jalan itu hanya bisa dilewati ketika salju telah berhenti turun. Akhirnya, Ki-hong dan Sang Min memutuskan untuk menginap di tempat pemberhentian mereka itu. Keesokan harinya saat pagi, mereka berkeliling di sekitar penginapan mereka. Mereka kemudian melihat sebuah rumah dan masuk ke dalam rumah kosong itu. Namun tak lama, di sana ternyata mungkin pengaruh suasana yang dingin, Ki-hong dan Sang Min pun melakukan pengencrotan mantap-mantap di sana. Asik. Setelah kejadian yang memuaskan itu, Ki-hong pun mengantar Sang Min pulang ke rumah. Keesokan harinya ketika Sang Min menjemput anaknya yang baru pulang camping, Sang Min melihat anak Ki-hong yang dijemput oleh seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah istri dari Ki-hong. Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu. Terlihat Sang Min yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang desainer. Ketika sedang bekerja di kantor, ia melihat seseorang yang ternyata itu adalah Ki-hong. Sang Min kemudian memanggil Ki-hong dan mengajaknya masuk ke kantornya. Di sana mereka mengobrol asik dan kemudian Ki-hong meminta nomor Sang Min. Besoknya saat Sang Min pulang kerja, ia dikejutkan dengan Ki-hong yang menunggunya. Ki-hong kemudian mengajak Sang Min ke tempat kerjanya. Ternyata Ki-hong adalah seorang arsitek. Di malam harinya terlihat Sang Min yang sedang rapat dengan beberapa anggotanya. Selesai rapat, terlihat di dalam ruangan tersisa Sang Min sendirian. Saat sendirian, Sang Min tiba-tiba mendengar ada seseorang di depan kantornya. Sang Min pun pergi mengecek dan ternyata Ki-hong berada di depan kantornya. Ki-hong pun masuk ke dalam kantornya, namun tak lama, mungkin karena sang arsitek sudah nggak tahan lagi, mereka pun langsung melakukan maksiat pengencrotan di kantor. Setelah itu, Ki-hong pun pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Ki-hong melihat istrinya yang sudah pingsan di lantai. Ki-hong kemudian membawa istrinya ke rumah sakit. Keesokannya, Ki-hong bertemu ibu mertuanya di rumah sakit. Di sana, ibu mertuanya mengatakan kalau ia akan membawa istri Ki-hong tinggal di rumahnya untuk sementara. Di malamnya, terlihat Sang Min yang sedang menunggu Ki-hong. Namun Ki-hong tak kunjung datang karena ia sedang menjaga istrinya di rumah sakit. Hingga sampai besoknya, saat Sang Min akan pergi, ia melihat Ki-hong yang sedang tidur di mobilnya. Ternyata, Ki-hong menunggu semalaman di kantor Sang Min. Ki-hong kemudian mengajak Sang Min untuk makan bersama, namun Sang Min menolaknya karena akan pergi ke suatu tempat. Ki-hong pun menawarkan untuk mengantar Sang Min ke stasiun kereta.
Sayangnya, Sang Min juga menolak tawaran Ki Hong. Ketika Sang Min berada di dalam kereta, ia pun kaget melihat Ki Hong yang ikut di dalam kereta bersamanya. Di sana, Sang Min menyuruh Ki Hong pergi, karena ia akan bertemu dengan seseorang yang akan membiayai bisnisnya. Saat sedang melakukan pertemuan, Sang Min menerima telepon dari Ki Hong. Di sini Ki Hong mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Dan setelah selesai dengan pertemuannya, Sang Min pun segera bergegas pergi untuk menemui Ki Hong. Ternyata ia menemui Ki Hong di sebuah hotel. Sang Min pun kemudian masuk ke kamar Ki Hong dan sudah pasti mereka melakukan pengencerotan lagi di dalamnya. Setelah kejadian itu, terlihat Ki Hong yang sedang menjumpai istrinya di rumah ibu mertuanya. Di sini Ki Hong mengajak istrinya untuk kembali ke rumah mereka. Di sisi lain, Sang Min yang rindu berat dan belum mendapat kabar dari Ki Hong memutuskan pergi ke tempat kerja Ki Hong untuk menemuinya. Ternyata Ki Hong tidak ada di tempat kerjanya. Teman Ki Hong mengatakan bahwa Ki Hong sudah beberapa hari tidak datang kerja dikarenakan istrinya sedang sakit. Malam harinya, Ki Hong datang ke tempat kerja Sang Min dan mengajaknya jalan-jalan. Mereka pun berhenti di suatu tempat. Sang Min mengira mereka akan melakukan pengencerotan lagi. Sang Min berusaha mencium Ki Hong, namun Ki Hong menolaknya. Karena sebenarnya Ki Hong hanya ingin berbicara dengan Sang Min. Karena merasa malu ditolak, Sang Min pun meminta Ki Hong membelikannya udut. Namun saat di perjalanan, Ki Hong mendapat pesan dari Sang Min untuk mengakhiri hubungan mereka secara baik-baik. Setelah membaca pesan Sang Min, Ki Hong bergegas kembali ke mobil dan ia tidak mendapati Sang Min lagi di sana. Keesokan harinya saat mengantar anaknya ke sekolah, Sang Min menerima telepon dari Ki Hong untuk mengajaknya bertemu. Sang Min pun pergi menemui Ki Hong. Ki Hong di sana kemudian mempertanyakan hubungan mereka. Namun Sang Min tetap mengatakan kalau hubungan mereka harus segera diakhiri, karena mereka berdua telah memiliki keluarga masing-masing. Saat sedang mengobrol, Sang Min mendapat telepon dari guru anaknya. Guru anaknya mengatakan bahwa anak Sang Min tidak berada di sekolah alias hilang. Ki Hong yang mendengar itu kemudian mengantar Sang Min untuk mencari anaknya. Ternyata anak Sang Min berada di tengah sungai. Sang Min pun berusaha membujuk anaknya untuk kembali ke tepi sungai. Ki Hong kemudian terharu melihat kasih sayang Sang Min terhadap anaknya. Saat perjalanan pulang, Sang Min menceritakan bahwa anaknya memiliki trauma sehingga ia menggunakan teknik pura-pura menemukan sepatunya di sungai. Ki Hong yang mendengar itu pun kemudian mengajak Sang Min dan anaknya ke pantai untuk bermain. Ketika Ki Hong pulang, ia melihat istrinya yang sedang makan dengan anaknya. Di sini istrinya mengatakan kepada Ki Hong bahwa ia telah sadar karena selama ini kurang memperhatikan anaknya dan suaminya, hingga membuat suaminya kesepian. Ki Hong kemudian pergi merenung ke balkon rumahnya, kemudian anak Ki Hong datang memeluknya. Ki Hong akhirnya sadar kalau ia sangat menyayangi keluarganya. Besoknya setelah selesai melakukan acara fashion show, Sang Min melihat Ki Hong yang sedang menunggunya. Ketika Sang Min akan menemui Ki Hong, datanglah suami Sang Min dan anaknya yang akan menjemputnya. Sang Min pun akhirnya pergi meninggalkan Ki Hong. Di rumah Sang Min, ketika anaknya sudah tertidur, Sang Min mencoba untuk keluar, namun suaminya melarangnya. Suami Sang Min pun akhirnya menyadari kalau Sang Min sudah selingkuh di belakangnya. Sang Min kemudian meminta maaf dan langsung pergi meninggalkan suaminya. Sang Min kemudian bergegas pergi ke sebuah hotel dan menunggu Ki Hong. Ketika Ki Hong sampai di depan pintu hotel Sang Min, Ki Hong tidak jadi masuk karena ia tiba-tiba mengingat istri dan anaknya. Ki Hong pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Sang Min tanpa kabar. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Terlihat Sang Min yang sendirian pergi ke sebuah restoran dan di sana Sang Min melihat Ki Hong yang sedang makan bersama istri dan anaknya. Sang Min kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanannya, suami Sang Min meneleponnya dan menanyakan bagaimana kabarnya. Tak lama, Sang Min mendengar suara anaknya dan seketika Sang Min menangis dan mengatakan kalau ia sangat mencintai anaknya. Film pun berakhir. Ya, film yang disutradari oleh Lee Yoon Ki ini bisa dibilang sukses mengaduk-ngaduk emosi penonton. Tidak hanya dengan jalan ceritanya yang lebih realistis, tetapi juga dengan alunan instrumen sepanjang film yang sangat melankolis. Finlandia pun ditampilkan dengan sangat ciamik, dingin sekaligus magis di saat yang bersamaan. Akting kedua tokoh utama yakni Jeon Do Yeon dan Gong Yoo sangat kuat dengan racikan chemistry yang pas. Keduanya berhasil memerankan tokoh orang dewasa yang sudah menikah
namun jatuh cinta lagi di saat yang salah. Penonton akan ikut merasakan sakitnya menahan perasaan seperti yang dilakukan Ki-hong dan tanpa sadar meneteskan air mata saat Ki-hong berusaha keras untuk tidak menangis ketika melihat Sang-min datang kembali ke Helsinki untuk menemuinya. Ending film ini pun cukup masuk akal dan tidak berlebihan. Salju yang menutupi permukaan jalan dan atmosfer Finlandia yang sunyi seolah menambah kesenduan dari akhir film A Man and the Woman. Belum lagi ditambah dengan musik orkestra garapan Bang Joon-so yang sangat mengharukan. Jangan lupa untuk menyiapkan tisu atau sapu tangan karena menit-menit menjelang akhir film ini cukup krusial dan emosional. Oke, jika kalian melihat video ini sampai akhir berarti sahabat boy menyukai video ini kan? So, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel si boy film ini ya. Jangan lupa untuk request alur cerita film bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat boy.